Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurjihan. Di sini saya ingin mempresentasikan pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas besar dua bahasa Indonesia. Pertama, adalah latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara Republik Indonesia. Dalam era globalisasi, ilmu pengetahuan, teknologi budaya, serta informatika yang masih terus berkembang, bahasa Indonesia harus mampu untuk menjadi alat komunikasi di Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Inilah fungsi dari bahasa. Bahasa daerah atau yang biasa juga disebut dialek adalah sebuah bahasa yang digunakan dalam suatu wilayah negara pada sebuah regional yang relatif kecil jika dibanding dengan negara itu sendiri. Bahasa daerah adalah bahasa yang berbeda dari bahasa resmi suatu negara dan dipergunakan oleh sebagian warga dari negara tersebut. Bahasa daerah disebut sebagai bahasa tradisional, bahasa ibu atau bahasa etnik. Pada zaman sekarang memang sulit kalau kita hanya menguasai satu bahasa saja. Karena pada zaman globalisasi, seperti sekarang ini, kita wajib menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan bangsa lain. Akan tetapi, kita harus bisa melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita. Bahasa yang harus sering dipakai dalam pergaulan kita. Janganlah kita merasa malu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok kita. Selanjutnya, di pembahasan masalah ada pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahap berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Eh, berbeda Berbedanya bahasa di tiap daerah menandakan identitas dari ciri khas masing-masing daerah. Masyarakat yang merantau ke ibu kota Jakarta mungkin lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dengan orang berasal dari daerah yang sama. Salah satunya dikarenakan agar menambah keakraban di antara mereka. Tidak jarang pula orang mempelajari sedikit atau hanya bisa-bisaan untuk berbahasa daerah yang tidak dikuasainya agar terjadi suasana yang lebih akrab. Beberapa kata dari bahasa daerah juga diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku, antara lain kata nyeri, Sunda, dan kiat Minangkabau. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Sebagai yang kedua, sebagai kekayaan budaya Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dan dampak negatifnya adalah satu, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada bagaimana kedudukan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia dan kedudukan dan fungsi bahasa asing dan bahasa Indonesia. Yang pertama itu bagaimana kedudukan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku atau kelompok etnis di tanah air. Tiap kelompok etnis mempunyai bahasa masing-masing yang dipergunakan dalam komunikasi antar etnis atau sesama suku. Perencanaan bahasa nasional tidak bisa dipisahkan dari pengolahan bahasa daerah. Demikian pula sebaliknya. Itulah sebabnya di samping pengolah bahasa nasional, politik bahasa nasional pun berfungsi sebagai sumber dasar dan pengarahan bagi pengolahan bahasa daerah yang jumlahnya ratusan dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara.
Bahasa daerah sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, yang kedua lambang identitas daerah, yang ketiga alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang digunakan secara bergantian menjadikan masyarakat Indonesia menjadi dwi bahasa. Kedudukan dan fungsi selanjutnya itu ada kedudukan dan fungsi bahasa asing dan bahasa Indonesia. Bahasa asing merupakan bahasa negara yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial. Kedudukan bahasa asing berbeda dengan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari anak setelah bahasa ibunya, dengan ciri bahasa tersebut digunakan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Bahasa asing memiliki fungsi yaitu satu, alat penghubung antar bangsa, dan yang kedua, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Yang ketiga, alat pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Selanjutnya ada pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Bahasa asing di negara Indonesia mempunyai pengaruh besar bagi Indonesia itu sendiri. Pengaruh yang diberikan pun beraneka ragam, ada yang memberikan pengaruh positif dan tidak jarang pula ada yang memberikan pengaruh negatif. Dengan keberadaan bahasa Inggris atau bahasa asing sebagai bahasa internasional, pendidikan Indonesia mulai dari taman bermain sampai dengan universitas memiliki kurikulum dan pelajaran tentang bahasa Inggris. Ini dilakukan agar sumber daya manusia di Indonesia dapat ikut andil dalam globalisasi 10 dunia. Pengaruh yang cukup positif, bukan? Pengaruh negatif dari bahasa asing itu sendiri ada belakangan ini. Pengaruh negatif dari bahasa asing tersebut sudah terlihat seperti pada perkembangan anak. Cara pemakaian bahasa belakangan ini yang sering populer di semua kalangan adalah menggunakan bahasa campur aduk. Bahasa Indonesia dikombinasikan dengan bahasa asing. Pengaruh positif dan pengaruh negatif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengaruh positif terhadap bahasa Indonesia. Adanya bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat menambah pembendaharaan bahasa Indonesia. Dengan adanya kata serapan, dengan ini bahasa Indonesia bisa semakin berkembang karena adanya tuntutan zaman era globalisasi. Yang kedua ada pengaruh negatif terhadap bahasa Indonesia. Mulai tergesernya bahasa Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mementingkan untuk mempelajari bahasa asing yang lebih menjanjikan untuk kedudukan dan taraf ekonomi yang lebih baik. Bahasa apa saja yang telah mempengaruhi bahasa Indonesia? Yang pertama itu ada bahasa Sanskerta. Yang kedua ada pengaruh bahasa Tionghoa. Yang ketiga ada pengaruh bahasa Arab dan Persia. Keempat ada pengaruh bahasa Portugis. Kelima ada pengaruh bahasa Belanda. Keenam ada pengaruh bahasa Jepang. Dan ketujuh ada pengaruh bahasa Inggris. Selanjutnya ada kesimpulan. Bahasa asing adalah bahasa negara lain yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial. Kedudukan bahasa asing di Indonesia tersebut mengakibatkan jarang digunakannya bahasa asing dalam interaksi sosial di lingkungan anak. Pada dasarnya, sumber-sumber bahasa asing yang masuk ke Indonesia kurang lebih dapat mempengaruhi penggunaan dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa asing yang masuk tersebut tentunya dapat menambah pembendaharaan bahasa Indonesia itu sendiri dengan pola yang terpantau tentunya. Tidak menyingkirkan nilai budaya dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini, bahkan bahasa asing maupun bahasa daerah. Dan untuk saran, sebaiknya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan mencampur adukan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, karena akan menimbulkan banyak kosakata baru dan akan mempengaruhi pengucapan saat penggunaan bahasa Indonesia. Ini dia referensi yang saya pergunakan, yaitu terdapat dari jurnal, artikel, dan buku. Sekian dari saya, terima kasih.